Hai guys, perkenalkan nama saya Nova Rantebua, NIM 1905076071, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pulau Warman. Di sini saya akan menyampaikan materi pendahuluan dan analisis puisi berdasarkan strata norma. Nah, pengkajian puisi. Puisi sebagai salah satu sebuah karya seni sastra dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya. Puisi dapat dikaji struktur dan unsur-unsurnya, mengingat bahwa puisi itu adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana-sarana kepuisiannya. Nah, dapat pula puisi dikaji jenis-jenis atau ragam-ragamnya, mengingat bahwa ada beragam-ragam puisi. Meskipun demikian, orang tidak akan dapat memahami puisi secara sepenuhnya tanpa mengetahui dan menyadari bahwa puisi itu karya estensis yang bermakna, yang mempunyai arti, bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa makna. Yang kedua, dalam pengertiannya puisi. Meskipun sampai sekarang orang tidak dapat memberikan definisi setepatnya apakah puisi itu, namun untuk memahaminya perlu diketahui ancar-ancar sekitar pengertian puisi. Secara intuitif, orang dapat mengerti apakah puisi berdasarkan konvensi wujud puisi, namun sepanjang sejarahnya wujud puisi selalu berubah seperti dikemukakan. Perbedaan pokok antara prosa dan puisi. Yang pertama, ketentuan-ketentuan korespondensi prosa yang pokok ialah kesatuan sintaksis, kesatuan korespondensi puisi resminya, bahkan kesatuan sintaksis, kesatuan akustis. Yang kedua, di dalam puisi korespondensi dari corak tertentu yang terdiri dari kesatuan-kesatuan pula meliputi seluruh puisi dari semula sampai akhir. Kesatuan ini disebut baris sajak. Yang ketiga, di dalam baris sajak ada perioditas dari awal mula sampai akhir. Ketiga, puisi itu karya seni. Puisi sebagai karya seni itu puitis. Kata puitis sudah mengandung nilai keindahan yang khusus untuk puisi. Bagaimana sifat yang disebut puitis itu? Sukar untuk memberi definisi puitis itu. Juga sukar menguraikan bagaimana sifat-sifat yang disebut puitis itu. Hanya saja sesuatu itu, khususnya dalam karya sastra, disebut puitis bila hal itu membangkitkan perasaan, menarik perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas. Secara umum bila hal itu menimbulkan keharuan disebut puitis. Yang keempat, analisis puisi berdasarkan strata norma. Puisi atau sajak merupakan sebuah struktur yang kompleks. Maka untuk memahaminya perlu dianalisis sehingga dapat diketahui bagian-bagian serta jalinannya secara nyata. Karya sastra ini tak hanya merupakan satu sistem norma, melainkan terdiri dari beberapa strata atau lapisan norma. Masing-masing norma menimbulkan lapis norma di bawahnya. Nah, lapis norma pertama adalah lapis bunyi atau sound stratum. Bila orang membaca puisi, maka yang terdengar itu ialah rangkaian bunyi yang dibatasi jeda pendek, agak panjang dan panjang. Tetapi suara itu bukan hanya suara tak berhenti. Suara sesuai dengan konvensasi bahasa, disusun begitu rupa hingga menimbulkan arti. Dengan begitu orang akan menangkap artinya. Nah, yang kedua, lapis arti. Berupa rangkaian fonem, suku kata, frase, dan kalimat. Rangkaian kalimat menjadi alinea, bab, dan keseluruhan cerita atau keseluruhan sajak. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bye.